Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kasrawi dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Siti Rayhan SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, Elizabeth B. Horlock 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru. Belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya belajar memantapkan identitas diri. Yang kedua, teori dorongan atau motivasi dikemukakan oleh Morgan bahwa setiap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Teori dinamisme mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Kartono berpendapat bahwa eksistensi anak dipastikan oleh adanya pertama, segenap kualitas hereditas, yang kedua, pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu, dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Tugas-tugas perkembangan dituntut adanya kolerasi antara potensi diri dan pendidikan yang diterima anak, serta norma-norma sosial budaya yang ada. Menurut Huffington, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapai, mereka akan bahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua dan atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Horlock 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini secara sosial expectations, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang dipentingkan dan diperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikut. Yusuf 1992. Sumber faktor-faktor perkembangan. Antaranya, yang pertama, kematangan fisik, yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, yang ketiga, tuntutan dari golongan dan cita-cita individu sendiri. Tugas perkembangan pada masa anak-anak. Huffington membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. Masa bayi dan awal kanak-kanak 0
sampai 6 tahun. A. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. B. Belajar memakan makanan padat. Belajar berbicara, mencapai kestabilan jasmania, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Belajar membedakan benar dan yang salah, dan mulai mengembangkan hati nurani. Tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlakukan bagi warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan sejenis kelamin, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita, menerima kondisi jasmani dan menggunakan secara efektif, memiliki diri sendiri emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki perasaan, mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi pembuatnya. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mengembangkan keinginan waktu senggang dengan orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai setengah baya, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, memelihara kondisi dan kesiapan menghadapi kematian. Baiklah, itulah sedikit dari video saya. Walaupun tak semaksimal mungkin, tetapi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.